gitu. Nah, ketika saya memulai, saya sebenarnya bukan imam formal dari masjid itu, karena saya untuk hidupnya saya kerja di Permanent Mission Indonesia, jadi perwakilan Indonesia ke PBB, karena masjid nggak bisa membayar kita kan, jadi untuk hidup dan keluarga ya harus kerja. Nah, tapi saya tetap menganggap saya sebagai imam karena saya datang sebenarnya untuk imam kan. Jadi ketika saya menjadi imamnya masjid ini, ada beberapa hal yang saya lihat memang kurang. Saya nggak mengatakan kurang baik, tapi tidak sempurnalah di dalam merepresentasikan Islam itu. Dan ini rata-rata di semua masjid. Yang pertama adalah kita itu terkadang merasa bahwa tugas kita sudah selesai kalau kita sudah salat. Kita sudah zikir, sudah berdoa, sudah puas. Saya mengistilahkan ini beragama yang egois. Karena kita sendiri yang mau hebat dalam agama. Kita sendiri yang mau masuk surga. Kita sudah merasa puas bahwa kita sudah salat, masuk ke dalam masjid, berzikir. Kita nggak pernah peduli bahwa tetangga-tetangga kita di seberang ini itu sesungguhnya mengharapkan kita secara tidak langsung, tidak diucapkan. Tapi kebutuhan mereka sebenarnya, keinginan mereka membutuhkan kita untuk reaching out. Maka apa yang kita lakukan pertama kali di Masjid Al-Hikmah itu adalah coba kita mengetuk pintu-pintu tetangga di sebelah kita. Kalau sekitar 10 rumah, 20 rumah kanan dan kiri, kita ketuk. Mereka mengatakan yes. Kita mengatakan kita tetangga Anda, kita cuma ingin berkenalan. Itu aja. Kita nggak menyebut Islam, apalagi mengatakan mari kita menjadi Muslim, nggak ada gitu kan. Kita we are your neighbors and we want to be a good neighbors. Ternyata bagi orang Amerika itu kan, orang Amerika itu sebenarnya sangat sosial tapi individualistik di satu sisi. Dalam artian begini, mereka itu sangat sosial, cepat bersahabat, friendly, tapi sangat-sangat private sebenarnya. Kita di apartemen sudah bertahun-tahun nggak mengenal siapa di depan tetangga kita. Tapi kalau ketemu tersenyum, kan begitu. Nah, ketika kita datangin, bagi mereka itu sesuatu yang luar biasa. Oh, ada orang yang seperti ini ya. Kok bisa datang selama sekedar untuk berkenalan? Kan begitu. Ini orang kanan tetangga udah bertahun-tahun nggak saling mengenal kan. Your life yours. Walaupun kalau good morning, how are you, kan begitu. Nah, setelah itu kemudian kita undang mereka ke masjid, biasalah. Kita jangan tadi yang menyebutkan lebih awal ke makanan dulu. Orang Indonesia kalau kumpul nggak makan nggak sah. Ya? Kita siapkan kue-kuenya, kopi, teh, kita ajak mereka. Luar biasa senang. Nggak ada tradisi seperti ini di Amerika seperti itu kan. Biasa datang, itu pun kita nggak ngomong, belum ngomong mengenai Islam. Cuma tersenyum, mengatakan welcome. Kita ini adalah tetangga dan kita ini tetangga. Nah, singkat cerita, ada satu gereja yang kita jauh dari masjid itu, namanya Sunnyside Church. Karena kita di Astoria, Sunnyside itu dengan Astoria tetangga lah. Saya datangin gereja itu. Rupanya pendetanya udah lama juga mau datang ke masjid. Tapi dia nggak berani. Kenapa? Rupanya dia pernah search mengenai Islam di Google lah biasanya. Terus dia mendapati artikel yang mengatakan bahwa non-muslim itu dianggap najis gitu. Iya kan? Karena pakai ayat dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis gitu. Nah, mereka impure. Dan menurut mereka ya dia baca juga di artikel itu mereka larang masuk masjid. Ya, mereka masuk masjid. Nah, akhirnya dia nggak berani datang. Ketika saya datang, saya ketuk pintunya, gembiranya luar biasa. Saya udah ingin ke sana tapi saya nggak berani gitu. Kenapa saya berani? Itu tadi. Akhirnya dia gembira. Kami ajak mereka datang ke masjid. Dia kok jemaahnya datang ke masjid. Di sana benar-benar kita kenalan. Akhirnya terjadilah dialog pertama. Kita dialog di masjid, terus kami bawa jemaah ke gereja, kita dialog gitu. Nah, sampai terjadi 11 September, rupanya diam-diam dialog kita ini diperhatikan. Karena tidak banyak ketika itu. Sebelum 11 September itu hampir nggak ada dialog yang terjadi. Dengan orang Kristen sekalipun. Ada individu-individu yang sudah kenalan lah. Tapi formal sebagai congregational dialogue itu nggak ada. Nah, rupanya diperhatikan oleh kota. Maka ketika terjadi 11 September, memang saya diminta oleh wali kota untuk mewakili komunitas Muslim dalam berbagai kegiatan-kegiatan itu. Termasuk waktu ketemu Presiden Bush. Terjadinya kan hari Selasa tuh. Hari Jumat Presiden Bush datang ke Ground Zero. Tapi sebelum ke Ground Zero, kita ketemu di St. Patrick Cathedral dulu di Fifth Avenue. Itu gereja Katolik terbesar di New York. Sebuah ruangan yang besar. Ini Islamnya dua, saya dan Imam Pasha orang Afro American. Saya nggak pakai songkok.
Karena saya nggak waktu itu realize bahwa yang lain-lain pakai kebesaran mereka kan, Yahudi pakai ini, Katoliknya pakai ini kan. Saya biasa-biasa aja waktu itu. Dan itu masih agak panas, jadi pakainya ya cuma pakai gini. Jadi waktu saya duduk di salah satu corner di ruangan itu, sebelumnya kan datang udah utusannya kan apa keamanannya segala macam itu. Lalu kemudian datanglah Presiden Bush. Presiden Bush itu orangnya funny, suka joke, suka bikin orang ketawa. Jadi waktu masuk, dia perhatikan saya di corner itu, terus dia bilang apa? Itu anak siapa? Dalam hati saya kurang ajar juga. Itu anak siapa? Dia joking semuanya. Dia apa canda kan gitu. Ya semua ketawa, lalu kita diberikan kesempatan jabatan kepada Presiden Bush. Artinya untuk menyampaikan condolence, langsung kawan. Tiba giliran saya jabat tangan dengan beliau. Saya bilang kepada Presiden Bush, tentu atas nama komunitas Muslim dan saya mewakili Indonesia juga di largest Muslim group, saya bilang. Lalu tapi saya tambah lagi. Ada dua hal yang saya minta. Saya minta kepada Presiden Bush, pertama, saya katakan bahwa Tuhan itu bersama keadilan, bersama kebenaran. Saya menyampaikan ini karena 2 hari sebelumnya, sehari setelah 11 September, itu Presiden Bush memberikan statement bahwa God is with America. Jadi seolah-olah yang tidak setuju dengan Amerika itu nggak bersama Tuhan. Nah, saya ingin sebenarnya membenarkan bahwa kalau Amerika bersama dengan kebenaran, Tuhan akan bersama dengan Amerika. Karena Tuhan itu nggak bersama dengan siapa-siapa, bersama dengan apa-apanya siapa-siapa. Nah, itu kan. Jadi orang Islam pun kalau nggak ngikutin kebenaran, ya Tuhan pun nggak bersama dengan orang Islam yang mengaku Muslim gitu. Kalau kita zalim, Tuhan nggak bersama kita. Gitu. Nah, jadi saya mengatakan Tuhan itu bersama dengan kebenaran. Saya nggak tahu apa dia paham maksud saya gitu. Tapi kemudian saya minta lagi, tolong Mr. President, kalau memungkinkan, berikan public statement publik, bahwa this attack has nothing to do with my religion, my faith, and my community. Gak ada hubungannya dengan agama dan komunitas saya. Beliau mengaku. Itu besoknya, hari Sabtu itu, datang ke Islamic Center di Washington DC, ada YouTube-nya itu. Dan bunyinya begini, karena ini saya minta. Bunyinya di YouTube itu, agama Islam itu agama yang peaceful. Tapi ada orang Islam yang tidak peaceful, itu aja. Itu ada di Islam Center, bukan di New York, tapi di Washington DC besoknya. Nah, itu yang saya minta sebenarnya. Banyak teman-teman Muslim nggak tahu itu. Saya minta ketika jabatan dengan Bush itu. Nah, singkat cerita, ada beberapa kemudian peristiwa di kota New York. Ketika itu memang peristiwa besar lah. Salah satu di antaranya ketika ada acara di Yankee Stadium yang disiarkan secara internasional. Nah, itu luar biasa karena di saat-saat kita diserang, di saat-saat kita dilihat sebelah mata, saya dapat telepon kembali dari kantor wali kota untuk mewakili orang Islam berdoa. Nah, terus terang saja waktu diminta berdoa itu saya agak pusing isinya kira-kira apa gitu. Karena kita ini kan dilihat dengan pandangan kecurigaan kan. Kira-kira isinya apa? Akhirnya saya tanya, boleh nggak kalau saya membaca kitab suci, Holy Book? Saya nggak bisa Al-Quran. Oh, it's okay dia bilang. Akhirnya saya pilih membaca Al-Quran. Waktu saya di Yankee Stadium itu memilih 3 tempat di dalam Al-Quran. Satu, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, di surah Al-Hujurat ayat 13. Untuk menyampaikan kepada Amerika dan dunia bahwa Islam itu datang mempersaudarakan manusia. Jadi secara universal kita ini semua manusia itu bersaudara gitu. Datang dari satu bapak dan satu ibu. Lalu kemudian diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Saling mengenal itu adalah harus ada terjadi engagement antara satu dengan yang lain, dialog antara satu dengan yang lain. Tapi yang paling penting adalah orang yang paling mulia di sisi Tuhan itu, di sisi Tuhan adalah yang paling bertakwa. Nah, konsep ketakwaan ini kan tentu macam-macam komunitas kan punya konsep. Komunitas Muslim takwa itu beriman kepada Tuhan yang satu, salat 5 waktu, puasa dan sebagainya kan. Tapi ada takwa sosial minimal juga harus kita akui. Mungkin secara akidah, secara ritual mereka tidak bertakwa dalam pandangan kita kan. Tapi secara sosial kita harus akui bahwa they are righteous people. Mereka punya ketakwaan dalam bidang sosial. Ada public accountability. Mungkin kita secara akidah, secara ritual kan bertakwa gitu. Tapi public accountability kita negara Indonesia termasuk yang paling korup di dunia kan gitu. Berarti kita nggak punya ketakwaan dalam hal ini. Ya kan? Maka ketakwaan dalam Islam itu menyeluruh.
dari hati kita, ibadah kita, sampai kepada keadaan kehidupan sosial kita. Nah, ini kita sampaikan kepada Amerika, bahwa orang yang paling mulia di sisi Tuhan itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, itu ayat pertama. Ayat kedua yang saya baca tentang keadilan. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa, itu. Bertakwalah karena itu yang paling dekat kepada Tuhan. Beradillah karena itu yang mendekati ketakwaan. Dan yang ketiga adalah saya membaca idza ja'a nasrullah. Nah, ini yang banyak dipertanyakan. Bukan non-muslim bertanya, tapi teman-teman imam gitu. Kamu kok memilih ayat ini? Apa alasannya memilih idza ja'a nasrullahi wal fath? Kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kita kan lagi diserang. Ada 2 orang di Harlem itu ditusuk pisau. Dalam peristiwa 11 September itu ada 2 orang yang meninggal dunia ditembak. Salah satunya orang Sikh, orang India. Disangkanya orang Islam, ditembak dia mati. Dan ada satu orang Texas. Ada wanita di Brooklyn, baru keluar dari masjid di Brooklyn itu, Bay Ridge namanya. Sampingnya ada teater, ini masjid besar nih. Perempuan keluar, ditarik, dipukul. Jadi memang minggu pertama, minggu kedua itu mengecam, menakutkan. Dan itu sampai ada imam-imam mengusulkan supaya masjid ditutup dulu sementara. Saya termasuk yang bertahan bahwa tidak boleh. Karena kalau kita tutup seolah-olah kita justify bahwa we are part of that. Kita bagian dari itu, kita harus bertanggung jawab gitu. Jadi saya bilang kita harus hidup normal. Nah, singkat cerita adalah teman-teman bertanya kenapa membaca ayat kemenangan. Saya katakan kepada mereka begini. Anda melihat dengan mata, saya juga melihat dengan mata, tapi pandangan kita berbeda. Pandangan saya adalah pandangan yang optimis. Pandangan kamu adalah pandangan yang pesimis. Kenapa? Saya katakan begini. 11 September ini dengan segala keburukan yang dibawa, anti-Islam, Islamofobia, bahkan banyak masjid yang dirusak, ya, dicoret-coret minimal. Yang story ada masjid itu dilemparin kepala babi ke dalam. Kemudian di Ohio itu ada masjid yang ditabrak mobil sengaja. Dicoret-coret di mana-mana udah biasa. Termasuk Islamic Center coretannya udah biasa. Jadi saya katakan walaupun dengan segala keburukan yang terjadi setelah 11 September ini, I do believe bahwa ini akan membawa banyak blessings in disguise. Banyak sekali barakah. Dan ternyata itu betul. Setelah yang saya ceritakan kemarin itu, setelah saya membaca Quran di Yankee Stadium itu, ternyata 3 bulan kemudian yang wanita kemarin itu, gak perlu saya ulangi kan, udah dengar. Kecuali yang gak datang kemarin. Mendengarkan bacaan Al-Quran, dia sudah gak paham orang Kristen nih. Nangis dia. Sampai setelah itu dia keluar cari orang, tanya tadi buku apa yang dibaca. Ada yang kasih tahu itu bukunya orang Islam. Library, singkat cerita, library minjam Al-Quran. Tiap kali membaca Al-Quran itu dia merasa tenang. Jadi orang Kristen ceritanya. Dia tenang. Sampai-sampai dalam bahasa dia taruh Al-Quran di atas kepalanya kalau mau tidur. 3 bulan kemudian dia masuk Islam. Ini Afro-American, saya belum pernah ketemu orangnya, tapi dalam telepon aja cerita. Dia cerita, dia bilang, nama saya waktu itu Cynthia Roland, but alhamdulillah now I am Tahira Roland. Sampai sekarang belum pernah ketemu. Tapi dia nelpon, itu dari baca Al-Quran. Apalagi kemudian saya ketemu memang banyak teman-teman yang masuk Islam ketika itu setelah 11 September, khususnya di New York ya, karena ini kejadiannya di New York. Mereka itu Al-Quran itu memang habis. Itu minggu pertama Al-Quran memang habis di toko-toko, dan di Amazon.com itu habis Al-Quran. Karena begitu terjadi 11 September, yang pertama sekali ditampilkan di CNN itu adalah orang Palestina berjoget, berdansa. Padahal itu joget itu udah lama sebenarnya. Tapi itu yang diulang-ulang kejadiannya, lalu itu latar belakangnya, background picture-nya. Jadi langsung dihubungkan Islam gitu, dihubungkan dengan Palestina segala macam itu oleh CNN pertama kali ya. Nah, orang-orang Amerika itu kan rasa ingin tahunya tinggi. Maka ketika dikatakan bahwa yang menyerang orang Islam, ajarannya Islam, mereka cari Islam itu. Ada di antara mereka, beberapa di antara mereka beri Al-Quran, tujuannya untuk mencari teror dalam Al-Quran. Di mana tempat teror dalam Al-Quran itu? Dan ternyata semakin mereka baca Al-Quran, ini bahasa mereka sendiri, semakin dia mencari teror dalam Al-Quran, semakin dia tidak menemukan, tapi yang dia temukan dalam bahasa mereka adalah mutiara-mutiara. Ini mereka masuk Islam.
ada 3 orang minimal yang saya ketemukan itu 2 minggu setelah 11 September. Laki-laki masuk Islam karena membaca sendiri Al-Quran. Jadi luar biasa itu kejadian 11 September. Yang orang menyangka bahwa kejadian 11 September itu the death moment dakwah. Udah, pokoknya dakwah di Amerika itu udah jasad gitu. Nggak mungkin lagi kita berdakwah. Pintu itu udah tertutup, semua orang benci. Tidak mungkin Islam ini akan bisa diterima lagi. Tapi saya tadi memang sangat optimis. Makanya saya membaca Idza Jaa Nasrullah. Kalau pertolongan Allah datang dan pembukaan. Dan ternyata kemudian saya singkat cerita, Imam Masjid Islamic Center di New York, namanya Imam Profesor Muhammad Jamia, profesor di Azhar, itu diwawancarai oleh New York Times. Ditanya, menurut Anda siapa yang menyerang ini? Dia cek. Entah kenapa, ya, mungkin karena akumulasi dari teori konspirasi yang selama ini ada itu. Jawabannya siapa lagi kalau bukan Yahudi kan? Nah, dan memang sekarang ini kan sudah mulai, dan setelah itu kemudian memang ada macam-macam diskusi mengatakan bahwa Yahudi nggak masuk apa segala macam. Nah, itu sesuatu yang perlu kita klarifikasikan. Masalahnya kita orang Islam ini kadang tidak adil. Kalau orang lain mendapat informasi, kita maunya mereka klarifikasi dulu. Tapi kalau kita mendapat informasi tentang orang lain, kita telan bulat-bulat gitu. Kita harus ingat, keadilan itu universal. Maka kalau kita ingin orang lain adil, kita harus adil. Dan Allah itu mengabulkan doanya orang yang terzalimi. Apakah dia muslim atau tidak muslim. Orang kafir sekalipun kalau dia dizalimi orang Islam dan dia berdoa, orang yang zalim, yang dizalim ini doanya akan diterima oleh Allah gitu. Jadi kita harus berhati-hati gitu. Termasuk dalam hal informasi ini. Terlalu banyak twisted information di internet. Misalnya ya, yang baru-baru ini saya dapatkan waktu lagi berkecamuk di Myanmar itu. Orang-orang teman-teman kita dibunuh segala macam. Ada satu berita datang, kita lepas gitu. Jadi seolah-olah ada bayi dibakar gitu. Di atas sen. Dan ada Buddhis di sekitar situ. Lalu dikatakan ini Myanmar. Padahal itu waktu terjadi gempa bumi di Cina. Ya kan? Itu kan mayat-mayat di sana kan dikremasi. Lalu ada blessing dari pendeta-pendeta monk itu. Nah ini kemudian di bawahnya katakan inilah saudara-saudara kita dibakar di Myanmar. Nah ini kayak gini loh. Kita yang membuat berita-berita bohong seperti ini atas nama memperjuangkan Islam ini tidak akan pernah berkah dalam perjuangan. Jadi kita bohong. Dan ini terjadi dan itu masuk dalam banyak hal, termasuk waktu pemilu kemarin itu. Mohon maaf kayak gitu yang tidak perlu terjadi gitu. Jadi maksud saya, nah singkat ceritakan kembali kepada yang tadi lagi. Nah saya kemudian diminta jadi imam di